Kabar buruk itu bagaikan api yang melalap kayu, mudah untuk sampai dari satu telinga ke telinga lain meskipun sudah ditutup dengan sangat rapat. Masih teringat jelas sorotan tidak suka yang aku dapat dari para warga saat ikut kajian bersama Bunda Lucy. Mereka semua seolah menghakimiku dan menuduhku membunuh anakku sendiri. Inilah alasan Bunda Lucy tidak pernah mengajakku ikut kajian bersamanya, sebab hampir semua orang tahu kronologis kejadian meninggalnya Maryam. Entah mereka tahu dari mana. Padahal kata Bunda, baik ia, Ayah Aga ataupun Mas Andra, tidak ada yang pernah menceritakan hal itu pada orang lain. Namun aku menerimanya, sebab memang benar, akulah penyebab meninggalnya Maryam. Aku menengadahkan kepala untuk menghalau air mata yang siap jatuh, menatap rimbunnya daun mangga yang berdiri kokoh di samping gazebo yang kini aku tempati. Tiba-tiba aku merasa ingin makan buah mangga. Aku menoleh pada Mbok Darmi yang sedang menyiram bunga, lantas memanggilnya, "Mbok Darmi." "Iya, Neng, ada apa? Ada bambu panjang enggak, Mbok?" Dahi Mbok Darmi berkerut. "Bambu panjang buat apa?" "Ngambil mangga," jawabku sambil menunjuk ke arah pohon mangga yang berbuah sangat lebat. "Nggak ada Neng, Neng Naila mau makan mangga, itu kan di kulkas ada." Memang benar, Bunda Lucy baru saja membeli buah mangga dari supermarket. Tapi aku maunya mangga yang masih menggantung di pohon, bukan yang baru beli. Aku pun mengutarakan keinginanku pada Mbok Darmi. "Aku pengennya yang ada di pohon, Mbok." Mbok Darmi menggaruk pipi, tampak kebingungan. "Waduh, gimana ya Neng, Mbok nggak bisa manjat pohon." Aku sendiri sebenarnya bisa manjat pohon, tapi dalam keadaan hamil sebesar ini tentu kemampuanku memanjat pohon tidak bisa aku gunakan. "Nanti saja Neng tunggu dan Andra pulang." "Memangnya Mas Andra bisa manjat pohon mangga?" tanyaku sangsi. "Dan Andra ahli kalau dalam urusan manjat-memanjat, Neng. Dulu kan Dan Andra pernah tinggal di Aceh, kerjaannya tiap hari manjat pohon kelapa. Terus kalau Bunda Lucy atau Mbok pengen makan mangga, biasanya Dan Andra yang ngambilin." Seketika aku tertawa saat membayangkan Mas Andra memanjat pohon seperti monyet. Astagfirullah Naila, masa suami sendiri disamain kayak monyet? Namun tawaku tak berlangsung lama, dikala teringat jika sampai sekarang Mas Andra masih bersikap sangat dingin padaku. Bahkan aku dan dia masih tidur di kamar yang berbeda. Apa mungkin dia mau memanjat pohon mangga hanya demi keinginanku yang konyol? Selama ini bila aku menginginkan sesuatu, Bunda Lucy, Ayah Aga serta Mbok Darmi lah yang siap memenuhi keinginanku. Kalau Mas Andra tidak pernah mau, pernah sekali aku meminta dia membelikan asinan Bogor. Aku sudah menunggunya dari pagi. Namun saat dia pulang kerja dia bilang lupa. Saat itu aku menangis di depannya. Padahal aku sudah berjanji tidak akan menangis di depannya, tapi sore itu aku benar-benar tidak bisa menahan tangisku. Dia bukannya berusaha untuk menenangkanku. Yang dia katakan malah membuatku merasa semakin sakit hati. "Jangan kekanak-kanakan, Naila," ucapnya kala itu. Untung saja sore itu juga Bunda Lucy dan Ayah Aga bela-belain ke Bogor cuma untuk beli asinan, dan tentu Mas Andra dapat ceramah panjang dari Bunda Lucy dan Ayah Aga. Saat itu, Mas Andra hanya diam tanpa mau mengucapkan sepatah kata pun. Dari semenjak itu aku tidak pernah lagi meminta sesuatu padanya. "Neng kok malah bengong?" teguran Mbok Darmi menyadarkan lamunan singkatku tentang sikap Mas Andra. Aku pun menggeleng dan tersenyum padanya. "Nggak apa-apa, Mbok." "Ya sudah, kalau gitu, Neng sabar ya, bentar lagi juga Dan Andra pulang." Aku hanya mengangguk. Mbok Darmi melanjutkan kegiatannya menyiram tanaman. Sementara aku memilih duduk selonjoran di gazebo berlapis permadani tebal sambil membelai permukaan perutku. "Kira-kira Papa mau nggak ya ngambilin mangga itu buat Mama? Kalau nanti Papa nggak mau ngambilin, kalian jangan marah ya sama Papa." "Naila." Aku menoleh ke arah sumber suara yang baru saja memanggil namaku. Mataku menyipit saat melihat sosok Pak Wirlan. Tumben Pak Wirlan bertamu.
Pantesan saja tidak ada yang menyahuti salam saya. Ternyata kalian sedang pada berkumpul di sini, ucapnya lantas beralih pada Mbok Darmi. Hai Mbok Darmi, makin hari Mbok makin cantik saja. Pujian Pak Wirlan membuat Mbok Darmi terkekeh geli. Mas Wirlan bisa saja, Mbok jadi malu. Oh iya Mas Wirlan mau minum apa? Biar Mbok buatin, ucap Mbok Darmi. Apapun yang Mbok buatkan buat saya, pasti saya minum. Aku tidak tahan untuk tidak nimbrung obrolan mereka. Beneran, kalau Mbok Darmi buatin Mas Wirlan air comberan campur susu kental manis, tetap mau diminum nggak? Tanyaku bercanda. Habisnya lucu lihat dia sedari tadi ngegombalin Mbok Darmi. Pak Wirlan dan Mbok Darmi langsung tertawa. Bisa saja kamu. Saya yakin Mbok Darmi yang cantik sejagat raya tidak mungkin membuatkan minuman seperti itu. Iya kan, Mbok? Mbok Darmi mengangguk dan setelah itu dia izin ke dalam sebentar untuk membuatkan minuman untuk Pak Wirlan. Oh iya Nay, Tante Lucy sama Om Aga ada tidak? Saya ada perlu sama mereka, tanya Pak Wirlan sambil mendudukkan tubuhnya tepat di sampingku. Sontak aku langsung bergeser. Lagi tidak ada Mas. Ayah Aga lagi ada praktek di rumah sakit sedangkan Bunda Lucy baru saja pergi ke rumah Tante Namira. Aku merasa kurang nyaman kalau hanya berdua dengan Pak Wirlan. Kira-kira kapan mereka pulang? Bunda Lucy bilang mungkin baru pulang pada asyar. Kalau Ayah Aga biasanya pulang jam 5 sore. Masih lama ya? Gumam Pak Wirlan sambil melihat jam yang melingkar di pergelangan tangannya. Aku hanya menimpalinya dengan anggukan. Ini minumannya, spesial buat Mas Wirlan yang selalu muji Mbok, ucap Mbok Darmi yang telah kembali dari dapur. Pak Wirlan menerima minumannya dengan senang hati. Lalu obrolan kami berlanjut membahas tentang pekerjaan yang pernah aku geluti dulu. Aku bersyukur saat Mbok Darmi memutuskan untuk bergabung dalam obrolan antara aku dan Pak Wirlan. Mas Wirlan bisa manjat pohon tidak? Pertanyaan tiba-tiba yang diajukan Mbok Darmi membuat aku dan Pak Wirlan menatapnya dengan tatapan bingung. Pohon apa Mbok? Jangan bilang pohon cinta, saya tidak akan sanggup kalau manjat pohon cinta. Aku dan Mbok Darmi kembali tertawa saat mendengar ucapannya. Bukan pohon cinta Mas Wirlan, tapi pohon mangga, ucap Mbok Darmi sambil menunjuk ke arah pohon mangga yang menjulang tinggi di samping gazebo. Mbok mau mangga? Pak Wirlan beranjak dari duduknya, lantas memperhatikan pohon mangga tersebut. Bukan Mbok, tapi Neng Naila yang mau. Kamu mau mangga itu? Nay, aku mengangguk. Kenapa tidak bilang dari tadi? Pak Wirlan langsung melepas sepatu dan kaos kaki yang dia kenakan. Dia juga melipat lengan kemejanya yang panjang hingga sesiku. Mas yakin mau naik? Yakinlah. Kalau nggak yakin, untuk apa saya buka sepatu dan kaos kaki? Setelah mengatakan itu, Pak Wirlan langsung naik ke atas pohon mangga. Mbok Darmi lantas pergi ke dapur untuk mengambil baskom untuk dijadikan wadah. Sedangkan aku berdiri di samping pohon mangga sambil mendongakkan wajahku. Sesekali aku memberikan arahan kepada Pak Wirlan untuk memetik mangga-mangga yang sekiranya memang sudah pantas dipetik. Jangan yang itu Mas, yang itu masih kecil, yang sebelah kiri saja, ucapku melarang Pak Wirlan yang hendak memetik mangga yang ukurannya sangatlah kecil. Yang mana? Pak Wirlan celingak-celinguk mencari keberadaan mangga yang aku maksud. Itu di sebelah kiri. Aku menunjukkan jari telunjukku ke sebelah kiri. Tanpa sadar aku berjinjit sambil menunjuk ke arah mangga yang kumaksud. Saking seriusnya menunjuk ke arah mangga yang kumaksud, aku hampir saja terjerembab ke depan. Untung saja ada sepasang tangan yang menahan tubuhku dan pemilik sepasang tangan itu ternyata Mas Andra. Mas, ucapku gugup sambil membenarkan posisi berdiriku. Sedang apa kamu berdiri di sini? Tanya Mas Andra dengan suara yang terdengar dingin. Matanya menatapku marah. Aku lagi. Belum sempat aku menjawab pertanyaan Mas Andra, Pak Wirlan tiba-tiba berseru dari atas pohon mangga. Nay, yang ini ya? Tanyanya sambil menunjukkan mangga yang memang sedari tadi kutunjuk.
Refleks aku mengangguk dan balas berseru, "Iya Mas, yang itu." Mas Andra langsung mendongakkan wajahnya ke arah Pak Wirlan yang tengah merasa senang karena berhasil memetik mangga yang kumaksud. Tak lama setelah itu, Mas Andra langsung menyuruhku masuk ke dalam rumah. "Tetapi, Mas," aku bilang masuk. "Naila," Mas Andra berucap sangat tegas. Tatapannya memancarkan kemarahan. "Mbok Darmi, bawa Naila masuk." Mbok Darmi yang ternyata telah kembali dari dapur langsung meraih tanganku. "Ayo Neng, masuk." Tapi, Mbok dan Andra sedang marah. Kalau Neng Naila tetap di sini nanti dan Andra malah makin marah. Akhirnya aku pun masuk ke dalam rumah bersama Mbok Darmi. "Nanti kalau marah dan Andra sudah mereda, Mbok bantu jelasin ke dan Andra." "Jelasin apa Mbok? Apa yang perlu dijelasin?" Kayaknya dan Andra cemburu lihat Neng Naila sama Mas Wirlan berduaan di halaman belakang. "Cemburu? Nggak mungkin Mas Andra cemburu. Haduh, harusnya tadi Mbok nggak ninggalin Neng Naila berdua sama Mas Wirlan. Pasti kejadiannya nggak kayak gini," gumam Mbok Darmi tampak merasa bersalah. Aku membawa tangan tua Mbok Darmi ke dalam genggamanku. "Bukan salah Mbok, kok." "Terus salah siapa, Neng?" "Salah Mas Andra," jawabku kesal. Setelah itu aku memutuskan untuk masuk ke kamar. Dari jendela kamar, aku dapat melihat dengan jelas kalau kini Mas Andra dan Pak Wirlan tengah terlibat pembicaraan yang sepertinya sangat serius. Mataku membulat sempurna saat tiba-tiba Mas Andra menonjok wajah Pak Wirlan dan dibalas hal serupa oleh Pak Wirlan. Mereka saling memukul. Sontak aku langsung membuka jendela kamarku dan berteriak ke arah mereka. Namun teriakanku diabaikan. Suara teriakan Mbok Darmi yang meminta Mas Andra dan Pak Wirlan untuk berhenti saling memukul mulai terdengar di telingaku. Namun tetap diabaikan oleh dua pria dewasa itu. Akhirnya aku berlari keluar kamar untuk menghampiri mereka. Rasa sakit yang tiba-tiba di perutku kuabaikan. Sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa mereka jadi berkelahi seperti itu?